Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam kenal. Saya Foni Nurstiani. Saya salah satu mahasiswi Bina Sarana Informatika jurusan Manajemen S1 dari kelas 642A29 Manajemen Pagi. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan mata kuliah perpajakan tentang ketentuan umum dan tata caranya. Jadi teman-teman, banyak sekali undang-undang yang mengatur sistem perpajakan di Indonesia. Salah satunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 yang berisi tentang ketentuan umum perpajakan di Indonesia dan tata caranya. Meliputi NPWP, NPPKP, SPT, SSP, SKP, dan STP. Apa sih itu semua? Oke, mari kita kupas satu persatu ya. NPWP, nomor pokok wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada orang pribadi atau karyawan yang mempunyai penghasilan tetap sebagai kartu identitas wajib pajak untuk melaksanakan. Gimana sih cara mendapatkan NPWP? Yaitu apabila orang tersebut telah memenuhi persyaratan subjektif maupun objektif berdasarkan sistem self-assessment dengan mendaftarkan diri di kantor pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus mendapatkan NPWP. Bahkan sekarang pemerintah telah mempermudahnya loh. Dapat dilakukan secara online. Kalian bisa cek di webnya reg.pajak.go.id. Buat kalian yang sudah berpenghasilan tetapi tidak memiliki NPWP dan dengan sengaja tidak membuat NPWP, maka akan dikenakan sanksi pidana kurungan minimal 6 bulan dan maksimal 6 tahun. Jadi buat kalian semua, jangan malas ya untuk membayar pajak yang sifatnya wajib bagi yang sudah bekerja maupun memiliki penghasilan, karena untuk membangun perkembangan ekonomi negara kita. Oke, lanjut. NPPKP, nomor pengukuhan pengusaha wajib pajak, yaitu nomor yang diberikan kepada semua pengusaha. Contohnya pengusaha kecil atau pedagang yang selama 1 tahun telah mencapai omset atau penerimaan brutonya. Ingat ya, penerimaan bruto tidak lebih dari 4,8 miliar. Pengusaha kecil boleh tidak memiliki NPPKP, tetapi boleh juga untuk memiliki NPPKP. Apa sih fungsi NPPKP? Yang pertama, untuk mengetahui identitas PKP yang sebenarnya. Yang kedua, untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang PPN. Dan yang ketiga, untuk pengawasan administrasi perpajakan. Kedua, SPT, surat pemberitahuan tahunan, yaitu surat yang digunakan untuk melaporkan perhitungan pajak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Jenis SPT dibedakan menjadi 2. Ada SPT tahunan dan SPT masa. Sanksi keterlambatan lapor SPT masa dan SPT tahunan itu ada dendanya, yaitu pertama sebesar 500.000 untuk SPT masa PPN, yang kedua sebesar 100.000 untuk SPT masa lainnya, yang ketiga sebesar 1 juta untuk SPT tahunan WP Badan, dan yang terakhir sebesar 100.000 untuk SPT tahunan OP. SSP, surat setoran pajak, yaitu bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang sudah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dilakukan dengan cara lain kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjukkan oleh Menteri Keuangan.
SSP memiliki fungsi yaitu sebagai bukti pembayaran yang berwenang dan mendapatkan validasi dari pihak yang berwenang. SKP, Surat Ketetapan Pajak, yaitu surat ini meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, dan surat ketetapan pajak lebih bayar. Dan yang terakhir, STP, Surat Tagihan Pajak, yaitu surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga maupun berupa denda. STP atau surat tagihan pajak dapat diterbitkan dalam hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, apabila PPh dalam tahunan berjalan tidak atau kurang dibayar. Dan yang kedua, apabila dari hasil penelitian surat pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Mungkin cukup sekian sedikit penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.